Bandar udara kini bukan sekedar tempat pesawat datang dan pergi, melainkan pusat aktivitas melalui konsep Airport City yang dipadukan dengan Eco Airport sebagai wujud bandara modern yang efisien sekaligus ramah lingkungan. Pada video ini, saya akan menjelaskan konsep Airport City dan Eco Airport beserta contoh penerapan nyata di bandara Indonesia dan internasional. Pembahasan ini sangat penting karena bandara modern tidak lagi berfungsi hanya sebagai simpul transportasi, melainkan telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus kawasan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Airport City atau Aerotropolis adalah konsep pengembangan bandara sebagai pusat kegiatan ekonomi di mana bandara menjadi inti kawasan perkotaan yang didukung oleh aktivitas bisnis, logistik, pariwisata, perkantoran, dan hunian. Menurut konsep Aerotropolis, bandara bukan lagi di pinggiran kota, melainkan menjadi penggerak utama pembangunan wilayah dan daya saing ekonomi regional maupun global. Konsep Airport City dibangun berdasarkan beberapa prinsip utama. Bandara sebagai pertumbuhan wilayah, radius pengembangan kurang lebih 30 km dari bandara, zonasi tata guna lahan mixed use, integrasi transportasi multimoda, dominasi kegiatan bisnis dan komersial, konektivitas tinggi dengan pusat kota. Prinsip ini memastikan bandara terhubung secara fisik, ekonomi, dan sosial dengan wilayah sekitarnya. Penerapan Airport City memberikan manfaat antara lain meningkatkan pendapatan non-aeronautika, menciptakan lapangan kerja, menjadi mesin penggerak ekonomi daerah, meningkatkan daya saing bandara dan wilayah sekitarnya. Contoh penerapan Airport City yang ada di Indonesia. Soekarno-Hatta International Airport menerapkan Airport City dengan pengembangan kawasan komersial, perhotelan, dan integrasi transportasi massal. Kalau di internasional, contoh penerapan Airport City adalah Incheon International Airport yang berada di Korea Selatan. Di bandara ini, mengembangkan kawasan bisnis internasional, pusat logistik, kawasan industri, pariwisata, dan hunian terpadu. Selanjutnya, saya akan membahas Eco Airport. Eco Airport adalah bandar udara yang menerapkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara teratur untuk meminimalkan dampak negatif operasional bandara terhadap lingkungan. Di Indonesia, penerapan Eco Airport bersifat wajib sesuai Peraturan Penerbangan Nomor 40 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap bandara wajib menerapkan bandar udara ramah lingkungan. Tujuan utama Eco Airport antara lain mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi emisi dan pencemaran lingkungan, menjaga keseimbangan antara operasional bandara dan lingkungan sekitar, mewujudkan bandara berwawasan lingkungan global. Eco Airport mencakup beberapa pengelolaan, di antara lain udara dan emisi gas rumah kaca, energi dan efisiensi listrik, kebisingan dan getaran, air bersih dan air limbah, limbah padat dan B3, ekosistem dan lingkungan alami. Contoh penerapan Eco Airport yang ada di Indonesia adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, penggunaan GPU atau Ground Power Unit untuk mengurangi emisi pesawat, pemanfaatan lampu LED dan energi matahari, rainwater harvesting dan pengelolaan air limbah, program pemilihan dan daur ulang sampah, penanaman vegetasi dan green buffer zone. Kalau bandara internasional, Changi Airport di Singapura menerapkan Eco Airport dengan efisiensi energi, pengelolaan air hujan, tanaman hijau, dan bangunan berkonsep eco-friendly.
Dari penjelasan Airport City dan Eco Airport terdapat keterkaitan antara keduanya, yaitu Airport City dan Eco Airport bukan konsep yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Airport City mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan Eco Airport memastikan pertumbuhan tersebut berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bandara modern harus mampu menjadi pusat ekonomi sekaligus penjaga kelestarian lingkungan. Sebagai kesimpulan, konsep Airport City dan Eco Airport menunjukkan bahwa masa kini telah berkembang menjadi pusat ekonomi terpadu dan kawasan berkelanjutan. Dengan penerapan dua konsep ini, bandara tidak hanya meningkatkan konektivitas transportasi, tetapi juga memberikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat dan negara. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.